Selamat pagi adik-adik, guru-guru sekolah minggu Growing Kids dan orang tua murid. Apa kabar? Ko Erik harap adik-adik, guru-guru sekolah minggu Growing Kids dan orang tua murid dalam keadaan baik dan sehat. Karena Tuhan Yesus melindungi dan menyertai kita semua. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa, semalam telah berlalu memberikan kami tidur yang nyenyak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus membimbing dan memimpin aktivitas kami selama seminggu ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Kak Angki yang akan memimpin puji-pujian dan Ci Eka yang akan menceritakan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami sukacita untuk memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, berikan kami telinga untuk mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk orang-orang yang sakit karena virus corona. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para tenaga medis. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu kembali. Dan hari ini kita mau muji Tuhan bersama-sama. Windra mau tanya, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yeay. Semua cinta sama Tuhan Yesus ya. Apalagi kita sudah mendekati hari Natal. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, sehingga kita mencintai Dia seumur hidup kita. Dialah Tuhan Yesus satu-satu juru selamat dalam hidup kita. Amin. Dalam bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Lagi katakan, aku cinta Yesus dalam sungguh.
Jawa ya. Aku tresno Yesus, jeru banget. Aku tresno Yesus, jeru banget. Tresnoku jeru banget. Tresnoku jeru banget. Jeru banget. Lagi katakan jeru banget. Haleluya. Cinta kita sama Tuhan begitu luar biasa, sebab Tuhan sudah mencintai hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu yang lama. Kalau ada yang belum tahu, kita akan belajar bersama-sama ya. Sambil kita goyang sedikit boleh? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sekali lagi kita. Aku cinta Yesus. Haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus, angkat tangan. Yes. Kita semua anak-anak yang cinta sama Tuhan. Yuk, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Kita mau angkat pujian kalau kita mau mencintai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus ya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, ya Aba.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari adik-adik kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Hari ini Tuhan, kami menyatakan iman kami mencintai Engkau sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami tetap setia sama Tuhan, yaitu Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kami yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengurapi setiap telinga kami, hati kami, mata kami Tuhan, pendengaran kami Tuhan, supaya kami menerima benih firman-Mu dengan sangat baik pada hari ini Tuhan. Kakak sekolah minggu akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang urapi Tuhan, sehingga hari ini kami menerima berkat yang luar biasa melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon. Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Lukas 5 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semuanya ya, puji nama Tuhan. Doa kami, semoga kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik sudah dengar dan sudah melihat video yang tadi kan? Video tentang Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Masih ingat siapa aja murid-muridnya? Yang pertama, siapa? Simon Petrus, betul. Yang kedua, Andreas. Yang ketiga, Yakobus. Yang keempat, Yohanes. Nah, pintar semuanya ya. Mereka dipanggil Tuhan itu dan dipilih Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka ada di dalam keadaan yang diberkati. Mereka punya banyak tangkapan ikan ya, dikatakan tadi perahu-perahunya hampir tenggelam karena banyak sekali ikan-ikan yang mereka dapatkan. Mereka senang, mereka bersuka cita. Dan ketika itu Tuhan Yesus panggil mereka. Tuhan Yesus panggil Simon Petrus, Tuhan Yesus panggil Andreas, Tuhan Yesus panggil Yakobus, Tuhan Yesus panggil juga Yohanes. Tapi mereka mendengarkan suara Tuhan dan mereka memilih mengikut Tuhan Yesus. Mereka meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Mereka menyadari bahwa berkat-berkat yang mereka terima itu berasal dari Tuhan Yesus. Sehingga mereka dengan rela hati meninggalkan berkat-berkat itu. Mereka mengikut Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Jika mereka memilih untuk hanya mengurusi ikon-ikon yang banyak itu, satu kali saat berkat-berkat itu akan habis. Dijual habis, uangnya mungkin mereka pakai untuk kebutuhan mereka sehari-hari, habislah sudah. Tetapi satu keputusan yang mereka ambil dengan baik, dengan benar, adalah mereka meresponi panggilan Tuhan, mereka dengar panggilan Tuhan, dan mereka memilih mengikut Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan jalan mereka meninggalkan ikan-ikan mereka yang banyak. Mereka ikut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tadi itu melambangkan kalian semua nih. Melambangkan Cici, melambangkan Koko juga ya. Tuhan Yesus memanggil dan memilih kita untuk menjadi murid-muridnya. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika mendengar panggilan Tuhan Yesus? Nah, berkat-berkat Tuhan itu bisa berupa macam-macam loh, ya. Di antaranya mungkin mainan kesayangan kalian. Apa ya? Mungkin ada, ini. Mobil-mobilan.
Tuh, mobil-mobilan ya. Mobil-mobilan ini kesayangan saya nih, mobil-mobilannya nih. Ada lagi mungkin boneka. Nah, ini dia boneka. Bonekanya mau Natalan nih ya. Bonekanya bagus. Oh, ini kesayangan saya nih ya. Kesayangan saya adalah boneka ini. Lalu mungkin ada juga yang berkat-berkat Tuhan itu seperti ini. Aha, ini dia nih. HP kita ya. HP ini adalah kesayangan kita, di mana di dalamnya ada games-games menarik ya. Yang dimana kalau kita sudah mainkan, kita sudah asik, lupa makan, lupa mandi, tapi di anak-anak sekolah minggu kita tidak ada ya. Itu anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak yang jauh daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa juga berkat Tuhan itu seperti hobi kita. Apa hobi kalian? Main basket? Hobi kalian mungkin main musik, drum, gitar, atau sekso, atau kalian punya hobi mengoleksi barang-barang, mainan-mainan dikoleksi, disimpan di lemari bagus gitu ya, atau buku-buku, ada serinya gitu ya, mungkin buku tentang binatang, tentang planet dan sebagainya. Nah, saat papa mama mengingatkan kalian untuk beribadah, ayo kita ibadah online, kita ibadah Zoom, ada sekolah minggu. Bagaimana respon kita? Ketika papa mama memanggil kalian atau mengingatkan kalian, itu seperti suara Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya tadi. Apakah kalian meresponi panggilan itu dengan baik? Apakah kalian mau meninggalkan mainan-mainan kalian nih, yang tadi bagus-bagus tuh, mainan ini, mainan juga ini, untuk sejenak mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tinggalin semua mainan-mainan kita, sehingga kita bisa konsentrasi dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Atau kalian malah, males saya lebih baik main aja deh, lebih baik main game, lebih baik main mobil-mobilan, lebih baik main boneka. Waduh, semoga tidak terjadi pada kita semua ya. Kalian malas menunda waktu untuk beribadah, ataupun malah tidak mengindahkan panggilan Tuhan sama sekali. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan buat kita semua. Firman Tuhan berkata tadi dalam Lukas 5 ayat yang 11, dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka rela meninggalkan berkat-berkat itu. Kalian juga rela meninggalkan mainan kalian, hobi kalian, untuk mengikut Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jika yakin dan percaya, kalian juga pada saat-saat beribadah kalian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kalian, ataupun meninggalkan hobi-hobi kalian, meninggalkan mainan-mainan kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Kalian fokus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberkati kalian. Karena kalian sudah memilih bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kalian mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kalian, dan kalian tidak akan kehabisan berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dengan luar biasa kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik yang baik, mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami, tertanam dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan teladan yang baik kepada kami, bahwa kami harus memilih Tuhan Yesus sebagai sumber berkat dalam hidup kami. Kami tidak hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi kami harus fokus kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kami. Segala apa yang kami miliki berasal daripada-Mu, dan biarlah kami tetap meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua ya Bapa, dan kami percaya, kami yakin Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Anak-anak sekolah minggu semua Tuhan berkati. Papa dan mama mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin.